kini harus aku lewati. Dia kayak begitu teman-teman, dia kayak tiru begitu nah. Iyo, YouTube tuh mite iyo. Sampai dia pernah bilang begini, "Mama, kau menyanyi lagu itu terus saja, Mama." Pagi teman-teman semua, apa kabarnya? Sudah makan pagi? Saya belum makan teman-teman, kayaknya saya harus kasih kurang makan ini. Saya sudah makin hari makin gemuk gara-gara libur yang lama sekali ini. Oh ya teman-teman, ini kami lagi duduk di ruangan, kayak ruangan Japanese room begitu teman-teman, namanya tatami room. Tatami room yang apa-apanya duduknya di lantai begitu teman-teman. Kalau musim panas nanti kami tidurnya di sini, nanti saya share kami tidurnya kalau musim-musim yang sejuk-sejuk atau sama yang dingin begitu, kami tidurnya di tempat tidur, di bed begitu teman-teman, kayak di ranjang. Kalau musim panas kamu tidak kuat di atas teman-teman, itu di ruangan atas itu panas parah. Jadi kami tidur di sini di lantai bawah, nanti pakai futon yang kayak Japanese bed begitu ya, Japanese apa yang itu namanya ya, kasur yang taruh di lantai, terus tidur di sini. Nanti saya share ya kapan-kapan ya. Oh iya teman-teman, saya mau cerita teman-teman. Waktu bulan April itu yang Glenn Fredly meninggal teman-teman, saya 2 minggu penuh itu, benar-benar 2 minggu itu saya setiap harinya saya nonton video-videonya Glenn Fredly, konser-konser dia, lagu-lagu dia, semua berita tentang dia teman-teman. Pokoknya saya bukan nonton biasa, tapi saya pasti menangis kalau saya nonton dia teman-teman, nonton video-video berita tentang dia pokoknya. Sampai konsernya itu saya nonton ulang, pokoknya saya nonton sambil pasti saya menangis. Dah jawab. Anak saya menoleh, dia bilang kenapa, mungkin dia dengar saya menangis, kayak nadanya kayak orang yang mau menangis. Pokoknya 2 minggu itu saya nonton Glenn Fredly terus. Setiap harinya, setiap ada kesempatan pasti saya nonton YouTube tentang Glenn Fredly. Sampai kalau suami saya pernah ajak kami main ke ada taman besar, taman kayak taman kota begitu teman-teman, di sampingnya ada sungai. Dan di sungai itu kan ada bunga-bunga ya, banyak bunga-bunga yang mekar kalau musim-musim begini teman-teman, banyak sekali macam-macam. Itu sampai saya rangkai, sampai jadi banyak begitu teman-teman, saya rangkai, saya buang di air mengalir teman-teman. Itu sampai mungkin ada 3 kali barangkali itu saya begitu. Kayak orang stres. Baru kali ini teman-teman ada artis Indonesia yang meninggal itu, saya yang sampai berlarut-larut tuh kayak baru kali ini, ya ampun. Biasanya kalau ada yang meninggal ya sedih juga ya, tapi yang sampai berlarut-larut yang Glenn Fredly meninggal itu, seperti yang saya bilang tadi, 2 minggu itu saya nonton semua tentang Glenn Fredly. Setelah 2 minggu itu saya bertekad, mulai hari ini saya tidak mau lagi nonton Glenn Fredly, saya sudah capek menangis begitu. Pokoknya begitu teman-teman. Sampai hari-hari saya itu kadang-kadang saya menyanyi lagunya Glenn Fredly ya. Saya punya anak bilang begini, "Mama, kau menyanyi lagu itu terus saja," sampai kadang ada lirik yang dia tiru saya begitu teman-teman. Saking saya ulang. Kebiasaan saya dari dulu begitu. Kalau lagu yang saya suka pasti saya menyanyi ulang. Saking sukanya sama Bung Glenn Fredly. Walau tinggal di luar negeri teman-teman, tapi tontonan saya itu tetap gosip-gosip Indonesia, kadang nonton film Indonesia, semua pokoknya berita tentang Indonesia itu tetap saya pantau berita-beritanya. Tapi paling banyak lihat di Lambetura.
followernya Lambe Tura. Kayak berita kayak COVID-19 ini juga kebanyakan juga lihat di Lambe Tura, teman-teman. Hari-hari saya itu penuh hanya nonton berita-berita Indonesia. Sempat pernah mertua saya yang laki-laki dulu ya, yang masih baru-baru di sini kan. Kalau dulu masih nontonnya di laptop ya. Dia sampai bilang begini, "Debbie Chang, kenapa yang kau nonton itu acara Indonesia saja?" Dia bilang. "Kau juga harus nonton acara Jepang supaya kau tahu cuaca hari besok," dia bilang. Pokoknya orang sini itu kayaknya mereka lebih harus tahu berita tentang cuaca besok. Soalnya dia pernah dapat saya itu pulang dari kerja tidak bawa payung. "Kenapa kau tidak bawa payung?" dia bilang. Saya tidak tahu kalau hari ini ada hujan gitu ya. Dia langsung marah sama saya. "Makanya kau nonton acara Indonesia terus. Kau juga harus nonton berita-berita Jepang," dia bilang. "Biar kau tahu cuaca." Pokoknya dia begitu, dia orangnya. Sampai hal-hal kecil saja dia perhatikan. Kalau di sini pokoknya berita tentang cuaca itu penting buat orang-orang tua ya. Ya akhirnya sejak itu saya kalau berita ya paling nonton berita tentang cuaca lah. Seperti itu biar tahu cuaca hari berikutnya. Sampai sini dulu ya teman-teman curhat saya tentang kesedihan saya waktu kepergian idola saya, Bung Glenn Fredly. Walau itu sudah berapa ya? Kejadian bulan lalu, tapi kalau mau bahas tentang dia pasti saya masih sampai saat ini masih suka sedih, teman-teman. Idola saya dari zaman muda dulu. Saya yakin sekali banyak juga orang-orang Indonesia yang sampai saat ini masih sedih ya, teman-teman ya. Saya sebagai orang dari timur ya, kayak kita bangga sekali ada orang yang berdarah Indonesia Timur jadi bintang yang besar ya dari zaman dulu ya. Walau dia lahirnya di Jakarta ya, Bung Glenn itu, tapi dia adalah darah dari Indonesia Timur. Kebanggaan orang Indonesia Timur. Rest in peace, Bung Glenn Fredly. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, teman-teman.